والذين آمنوا أدخلوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وينظرون إلى ذلك ويجدون ونفخ في الصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قال ما لا تظلمون نفس ولا تجزون لهم بها واقعة ولا هم ما يرتقون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب سلام قولا ولم تكونوا تعقلون إسلام يوم الحكيم وتزال الأرض واستغفروا صراطا وعلى يبصرون ولا هم بها وقول كان ويسرون وهو بكل خلق عليم الذي جعل jalan menuju makamnya itu seberapa besar? Terakhir itu kondisinya Mas Kasino gimana? Pada saat terakhir dia memang sudah tidak sadarkan diri. Sekitar jam berapa akhirnya? Katanya jam 5 udah meninggal. Jam 5 dokter sudah memberitahukan kepada saya, dokter tim dari Prof. Patmo yang mengoperasi Mas Kasino, bahwa secara klinis tuh Mas Kasino sebetulnya sudah tidak ada secara klinis ya, tapi karena jantungnya kuat dan juga dia dibantu sama mesin pernafasan, makanya jadi dia masih bisa bertahan. Jadi memang dokter sudah bilang kita tinggal tunggu waktunya. Udah berapa kali operasi tuh Pak tumor otak? 2 kali. Mas Kasino kan pelawak besar ya untuk Ya. Kira-kira apa pesan terakhir Mas Kasino untuk Mbak sendiri sebagai keluarga dan untuk dunia lawak yang Mbak dengar ya? Yang saya tahu sering dia ucapkan kepada teman-temannya, kepada Indro, kepada Mas Dono, bahwa warung kopi harus terus. Itu aja, warung kopi nggak boleh mati, harus terus walaupun tanpa dia, karena dia kan udah beberapa episode sudah tidak syuting lagi. Jadi dia tetap selalu, dia bangga dengan warung kopinya, harus terus dia bilang. Gitu. Kalau dari selama Mas kan di film ini ada prestasi mungkin Gila Citra atau apa mungkin selama karir Mas Kasino? Saya rasa dia kayaknya tidak berambisi untuk itu ya. Yang dia utamakan adalah dia bisa menghibur masyarakat. Itu aja. Usianya 47 ya? Iya, 47 tahun. Iya. Berapa orang yang ditemuin nanti? Tapi kok yang hadir itu bukan bukti. Ketika dia mau ngomongin si Bella lagi, itu dia cuma bilang itu. Dan tadi baru dinyatakan, betul nggak? Saya bilang dia bilang nih, saya bahwa dia bilang bahwa kemarin saya berhenti. Kesan yang paling mendalam atas meninggalkan satu mitra yang puluhan tahun yang Mas Daniel. Ya, kalau kesan paling mendalam bagi saya meninggalnya Kasino ini benar-benar kehilangan, karena kita dari mulai awal berempat terus menjadi bertiga dan sekarang menjadi berdua, sesuatu yang kehilangan yang ya amat sangat itu kesan saya paling mendalam.
apa ya? Atau mungkin apa yang paling tidak bisa dilupakan dari almarhum? Apakah mungkin idealismenya atau gagasannya atau mungkin sifat kejuangannya mungkin? Kalau Kasino itu memang orang yang selalu bercanda, hidupnya penuh tawa. Apa namanya? Dia tidak saja menghibur penonton sebenarnya, tapi juga menghibur kita-kita. Jadi di luar panggung istilahnya ya, di luar kegiatan kita yang benar itu, dia selalu bercanda dan selalu tertawa. Selalu menjadi menghibur. Jadi dia pelawak menurut saya gitu. Berarti sekarang tinggal berdua nih Mas ya, Mas Dono sama Mas Indro. Mungkin ada pesan dari Mas Kasino sebelum meninggal kalau toh dia mungkin bubar atau gimana? Iya, pesannya juga bahwa warung kopi harus tetap jalan terus apapun yang terjadi ya. Walaupun dia misalnya pergi waktu itu sudah katakan setelah dia selesai operasi, tapi warung kopi jangan sampai mati, dia bilang gitu. Ya saya akan berupaya semaksimal mungkin ya, muka-muka saya berdua masih bisa terus jalan. Makasih Mas. Ya, masih. Mungkin di bawahnya Mas Kasino ya, apa menurut ini kontribusi yang paling besar dalam dunia lawak dari Mas Kasino, dari Warkop sendiri mungkin? Ada dua hal yang perlu saya jawab di sini. Yang pertama dari dunia profesi, yang kedua adalah dalam kehidupan pribadi saya. Yang pertama saya akan bicara soal pribadi dulu, bahwa Mas Kasino dalam hal ini Warkop, terutama almarhum ini, saya punya perjalanan sendiri dengan Mas Kasino, dan saya pernah direkrut oleh Mas Kasino itu tahun 81-82 untuk menjadi stafnya beliau, stafnya Warkop dalam hal ini. Sehingga Mas Kasino buat saya dalam perjalanan pribadi saya, dialah orang yang pernah membesarkan saya, ya, baik secara sikap, baik secara wawasan, dan secara ekonomi mungkin. Bahwa Mas Kasino adalah bukan hanya dia adalah senior dalam profesi saya, senior saya, tapi dia lebih dari itu, adalah dia guru dalam kehidupan saya. Apapun kata orang tentang Mas Kasino, saya orang yang pernah dekat di antaranya. Selain Mas Indro dan itu temannya ya jelas. Kalau orang lain junior yang paling pernah dekat dengan Mas Kasino adalah saya. Sehingga saya banyak sekali diberikan satu pendidikan hidup atau pengajaran bagaimana bersikap dalam hidup. Terutama yang tidak pernah saya lupakan dari Mas Kasino adalah ada kata-kata yang mengatakan, coba lu belajar berpikir positif kepada diri lu dan kepada orang lain. Itu saya ingat betul. Yang kedua, dia pada saat itu lagi makan siang saya. Kalau kita murah pada sesama, Tuhan akan jauh lebih murah kepada kita. Kedua. Yang ketiga, ketika tahun 86-87 bagitonya diterima oleh masyarakat, sebut saja baru populer, baru dikenal, dia memeluk saya, dia mengatakan, dan saya ketika itu juga pamit untuk tidak menjadi stafnya karena saya juga udah mulai sibuk dengan bagitonya. Dia memeluk saya dan mengatakan, sekarang giliran lo, gua bangga sama lo. Dan kata-kata itu disampaikannya ketika dia pada saat dia sadar operasi di Advent yang pertama. Dan suara yang didengar yang pertama oleh Mas Kasino ketika dia sadar adalah suara saya. Dan dia ingat betul, lu Dedi ya. Dia peluk saya, dan dia cuma mengatakan, gua bangga sama lu. Udah itu. Dan itu yang bisa saya ingat, yang tidak bisa saya lupakan. Semua teman-teman pelawak di bawahnya Mas Kasino atau di bawah saya atau sejajar dengan saya akan semuanya mengakui bahwa dia adalah senior kami dalam profesi, saya bilang. Tapi mungkin dalam garis kehidupan saya punya perjalanan sendiri dengan Mas Kasino, punya benang merah tersendiri, itu saja. Dia bukan hanya sekedar senior, tapi dia juga guru dalam kehidupan saya, itu aja. Kemudian dalam dunia lawak, dalam profesi, Mas Kasino dan Warkop adalah pionir dalam memberikan warna baru dalam kehidupan, warna kelompok lawak di Indonesia. Dari warna Sri Mulat, dari warna almarhum Pak Bagio dan kawan-kawan, dari warna Jayakarta, dia muncul dari elit intelektual yang muncul di Indonesia, lalu sempat memberikan kontribusi pewarnaan terhadap kelompok yang berikutnya, diantaranya Bagito dan lain-lain. Kita harus jujur para juniornya, sedikit banyak Warkop memberikan kontribusi pewarnaan terhadap gaya melawaknya anak-anak yang sekarang itu adalah dari warung kopi. Dan itu kita harus jujur, kita akui bahwa mereka melawak dengan kapasitas intelektual yang mereka miliki, bukan kostum.
medianya bukan fisik yang dijual, tapi pada saat itu mereka sudah menjual dengan isi kepalanya. Itu menjadi pionir dan itu menjadi teladan buat kita yang sekarang ada. Dan saya merasa kehilangan. Saya kira semua orang merasa kehilangan. Masuk begitu sendiri. Iya. Makasih bos. Oke.